Lihat, cepat tangkap wartawan brengsek itu. Momo, lari. Cepat tangkap wartawan brengsek itu. Cepat kejar, malam ini bos tiba-tiba inspeksi, jangan sampai. Bos bertemu ibu dan anak pengacau ini, cepat pergi. Kalian grup Jiang. Jiang Jianshen ini. Benar-benar pedagang licik yang tak berperasaan. Momo, kamu baik-baik saja? Ibu, aku jatuh. Momo, Momo sayang, Momo. Momo sayang. Aku tidak mau orang jahat itu kembali. Dia bukan ibuku. Jiang Zixing, kamu kembali. Cari, jangan lewatkan satu sudut pun. Siap. Momo. Bos Jiang kalau ketemu, jangan terlalu marah. Aku tidak akan memaafkannya. Ibu, kamu siapa? Kenapa ada di sini? Momo. Kamu gak usah khawatir. Tidak, aku lihat dulu. Wanita ini bisa salah mengenali anak kandungnya sendiri. Tapi, Kenapa aku merasa aura tubuhnya? terasa familiar ya? Sudah, abaikan saja. Ayah bilang jangan pedulikan orang asing. Wanita, kamu mau apa? Maaf ya Momo, ini salah ibu. Ibu akan melindungimu mulai sekarang, tidak akan lagi membiarkanmu terluka. Inikah perasaan seorang ibu? Zixing, masih kecil sudah berani kabur dari rumah. Tengah malam begini, lari ke tempat berbahaya. Apa yang biasa ibu ajarkan padamu? Bos Jiang, mungkin si kecil hanya terlalu. Si kecil, hari ini aku juga tidak bisa membantu. Paman aneh, kamu siapa? Paman ini kok mirip banget sama aku? Boss John, ayah single parent dearest anak. Ada kemungkinan terjadi. Konflik pengasuhan yang lebih parah, kamu harus mengurangi kekerasan. Lebih perhatian ke si bocah. Zixing, ayah aneh lagi sibuk, nggak ada waktu nemenin kamu. Hari ini udah, lain kali. Jangan pergi diam-diam lagi, oke? Ayah khawatir. Matahari terbit dari barat. Bos Jiang kok bisa ketawa? Boss Jiang. Bos Jiang dari konglomerat Jiang. Kamu kabur sekali, ayah kandung nggak dikenalin. Jangan, orang ini ternyata yang mau diekspos mama. Presdir jahat, aku nggak mau. Aku nggak mau sama orang jahat. Aku mau cari mama. Cari mama apa? Jangan, kalau ketahuan orang jahat. Mama bisa bahaya, aku nggak boleh kasih tahu dia. Soal mama, Jangan-jangan nenekmu lagi ngaturin jodoh buat aku? nggak beneran, kayaknya anak orang jahat ini. Mirip banget sama aku, kalau gini, aku ikut dia pulang. Di rumahnya, cari bukti konglomerat Jiang. Biar bisa bantu mama ekspos. Kamu kan biasanya benci sama cewek-cewek itu. Kok sekarang langsung manggil mama? Ayah aku lapar, kita pulang yuk. Kamu tuh paling susah dilayani. Momo sayang, cuci tangan dulu. Mama masak buat kamu ya. Tempat ini jelek, aku nggak betah. Momo, kamu berani banget ya. Aku tahu, kamu jijik sama mama ya. Ajarin kamu jijik sama aku. Momo, mama tahu. Kamu ikut mama susah, tapi mama janji, mama akan berusaha keras. Biar Momo bisa tinggal di villa mewah. Oke?
Ini rasanya punya mama ya? Zhising, kamu mikir apa? Kamu anaknya Jiang Jianshan. Nanti balik ke keluarga Jiang, jangan dimaafin. Wanita semena-mena kayak gini. Ayo makan sayang. Makanan hari ini nggak standarku, malam aku cuma makan daging sapi Australia, kepiting Raja Hokkaido, lobster Maladua. Makan aja kamu. Enak banget. Sudah cari kemana-mana, tidak ada apa-apa. Mungkin bukti kejahatan grup Jiang. Ada di kantor, bukan di rumah. Anaknya ternyata mirip banget sama aku. Menurut analisis logikaku, jangan-jangan dia ibuku yang sebenarnya? Harus cari cara biar ayah dan ibu bertemu. Lihat apa Momo? Ibu, kenapa hari ini harus ke grup Jiang ya? Ini juga nggak demam. Jangan-jangan hari ini anaknya jadi linglung. Momo, kita berdua hari ini pergi ke grup Jiang. Ngumpulin bukti. Mereka menipu dengan barang palsu. Sayangnya, bukti yang dikumpulkan hari ini kurang. Zhising ngapain di rumah? Bukannya ibu bilang mau cari bukti grup Jiang? Masuk ke dalam musuh adalah cara tercepat. Ayah, demi kebahagiaanku, tolong jadi musuh sebentar ya. Omonganmu masuk akal juga. Tapi grup Jiang kan perusahaan nomor 1 di Provinsi Selatan, masa mau terima aku jadi sekretaris direktur? Ibu, disukai semua orang, bunga pun mekar melihatmu. Jiang Jianshen sampai ketawa. Sampai otot perutnya kelihatan. Oke, besok kita interview, berusaha masuk ke dalam grup Jiang, nanti. Kejahatan Jiang Jianshen ini akan kita beberkan ke seluruh masyarakat. Kenapa Zhising mau ke kantor? Sebagai penerus keluarga Jiang. Aku harus membantu ayah. Bagus, besok ikut aku ke kantor. Ayo. Tunggu. Maaf. Minggir dong. Udah penuh, kelebihan muatan. Siapa ini bawa anak lagi? Mau interview jadi sekretaris direktur, lucu banget. Hari ini cari sekretaris, bukan cari babysit. Pergi sana. Keluar. Apa sih sikap kalian ini? Direktur grup Jiang sepopuler itu ya? Tentu saja. Ayahku itu pria lajang paling diidamkan. Sayang, kayaknya hari ini kita mundur saja deh. Aku rasa rencana ini Kayaknya kurang bagus. Bu, bagaimana bisa tidak? Sudah datang sampai sini. Harus dicoba dong. Semangat Bu, pasti bisa dapat posisi sekretaris direktur utama. tapi kita tidak bisa menyusul liftnya. Bu, ikut saya. Bu, yang ini tidak penuh, kita naik yang ini. Tapi di sini tertulis khusus direktur, apa kita boleh naik? Tentu saja boleh. Cepat masuk, ini lift barang, apa direktur juga barang? Ternyata benar pedagang licik, lift barang saja mewah begini. Tapi sayang, bagaimana kamu bisa begitu hafal?
dengan denah grup Jiang? Saya, agar Bu bisa menyelidiki dengan lancar. Saya diam-diam menyelidiki di sini. Kamu memang anak Bu yang baik, tapi lain kali jangan lakukan hal berbahaya seperti ini lagi. Aneh saja, hari ini siapa yang pakai lift ini? Jiang Jianshen si pedagang licik ini. Masih ada banyak orang berebut jadi sekretarisnya. Sampai saya terdesak ke ruang teh. Sedang mencuri? Cowok ganteng banget. Sayangnya ternyata pencuri kecil. Kamu, Saya datang Tora, sekretaris Jiang Jianshen. Kamu orang grup Jiang. Jiang Jianshen ini ternyata sampah masyarakat. kamu kenal Jiang Jianshen? Di permukaan, dia pengusaha sukses, tapi di belakang, pedagang licik yang memeras karyawan. Lihat kamu, bukannya juga berdandan rapi seperti orang, tapi dipaksa Jiang Jianshen sampai mencuri makan di ruang teh. Apa dia tidak memberi kamu gaji? Ayah, aku mau makan biskuit bayi. Ambil sendiri di ruang teh. Aku tidak tahu ruang teh di mana. Tidak mau, hanya yang diambil ayah sendiri yang enak. Sangat memalukan, sampai menyuruh saya sang direktur mengambil biskuit bayi. Sepertinya, kamu sangat tidak suka dengan Jiang Jianshen ini. Tentu saja, saya beritahu kamu. Jiang Jianshen ini, Tampak rapi di luar, tapi sebenarnya di belakang adalah sampah masyarakat yang mata duitan, cari untung sendiri. Pelit, mengurangi bahan, kaya tapi tidak bermoral. Aku kesal sekali. Singkatnya, kejahatannya tak terhitung banyaknya. Aku masih harus interview, nanti kita bicara lagi. Halo Bos Jiang, saya datang untuk interview. Sekretaris Anda, Kiao Lingi. Kiao, Ling, Yi. Anda adalah Bos Jiang? Manusia berwajah binatang, mulut manis tapi hati busuk, pedagang licik. Salah paham. Bos Jiang, ini semua salah paham. Salah paham? Salah paham? Kenapa aku merasa Nona Kiao memandangku seperti musuh? Kalau sangat membenci grup Jiang, mengapa datang interview jadi sekretarisku? Aku, mulutku cepat sekali ngomong. Apa sebenarnya niatmu? Bos Jiang, ini benar-benar salah paham. Kok bisa kebetulan begini, objek yang kukritik ternyata adalah Jiang Jianshen sendiri. Kalau dia mulai mencurigaiku, investigasiku akan lebih sulit. Salah paham bagaimana? Sebenarnya aku punya kebiasaan aneh. Semakin kukagumi seseorang, semakin tak bisa menahan diri untuk mengkritiknya. Aku terlalu mengagumi Anda, makanya aku bicara terbalik. Anda tidak tahu, demi masalah ini, sudah berapa kali aku ke psikolog. Teruslah mengarang. Aku tidak mengarang, sungguh Bos Jiang. Lihatlah Anda, sukses di usia muda. Membangun grup Jiang. Menjadi grup nomor 1 di Provinsi Selatan. Kekagumanku pada Anda bagai aliran sungai yang tak pernah berhenti. Kok kamu di sini? Apa yang terjadi? Tadi Momo masih di luar menungguku. Tiba-tiba muncul di kantor Jiang Jianshen.
Mama kenapa kesini? Kalian kenal? Sebenarnya apa yang terjadi? Begini ceritanya. Tadi aku beli es krim di bawah. Lihat anak ini tampak ramah. Jadi aku ajak ngobrol sebentar. Benar? Sengaja mendekati anakku. Lalu mencoba menarik perhatianku. Sepertinya ini rencana ibuku. Wanita yang merayuku, caranya semakin canggih. Pengawal, usir wanita yang berniat jahat ini. Jangan sentuh ibuku. Sekarang zaman hukum, jangan main-main. Asisten direktur yang terhormat. Apa? Apa yang terjadi? Aku sama sekali tidak merekrut wanita ini. Bos Jiang, tadi pangeran kecil. Sangat serius memerintahkan kami, Nona Kiao adalah sekretaris yang Anda tunjuk dan kami harus memperlakukannya. Sama seperti memperlakukan Anda. Pangeran kecil, ada yang perlu Anda perintahkan? Sebentar lagi ada yang bernama Kiao Lingi. Datang wawancara sebagai sekretaris ayahku. Beritahu dia. Suruh yang lain pergi posisi ini. Khusus untuk Nona Kiao. Apa? Mulai sekarang semua orang harus lebih menghormati Nona Kiao dibanding ayahku karena dia adalah istri direktur masa depan. Baik. Zixing, apa yang terjadi? Pangeran kecil, bukankah tadi Anda masih di koridor? Oh, baru saja sampai. Kantor Bos Jiang. Pangeran kecil, bukankah tadi Anda masih di kantor direktur? Kok sudah keluar begitu cepat? Pantasan dia tidak menyadari aku bukan anaknya. Setelah menyingkirkan semua kemungkinan, yang tersisa meski tak masuk akal. Itulah kebenaran. Aku punya saudara kembar. Apa pangeran kecil? Ini adalah putra Bos Jiang. Pangeran kecil dari grup usaha Jiang. Ibu jangan khawatir, nanti aku jelaskan. Pangeran kecil lebih didengar daripadaku. Sudah kukatakan. Usir wanita ini. Ayah jangan dong, aku suka tante ini. Aku mau dia tinggal, ayah yang baik, kumohon. Sejak lahir, Zixing pendiam sepertiku. Tak disangka bisa begitu dekat denganku. Sudahlah. Dengan aku mengawasinya, dia takkan bisa berbuat macam-macam. Kalau begitu, kamu boleh tinggal dulu, tapi masa percobaan 3 bulan. Jika kutemukan ada yang mencurigakan, langsung dipecat. Siap Bos Jiang, tenang saja. Mulai sekarang, perintah Bapak adalah perintah, siap melayani. Pasti membuat Bapak tersenyum lebar. Zixing, kenapa kamu memanggil wanita ini ibu tadi? Jangan ganggu ibuku. Tante ini adalah sosok ibu yang paling sempurna dalam mimpiku. Wah sayang, Bawa tuan kecil pulang untuk makan siang. Ibu semangat, aku akan cari saudara kembarku dulu. Kiao Lingyi. Kamu licik juga ya? Jangan kira dengan memanipulasi Zixing, kamu bisa masuk keluarga Jiang. Bos Jiang, tolong kamu sadar. Aku memang butuh pekerjaan ini, tapi aku datang ke sini untuk bekerja. Sedangkan kamu, aku sama sekali tidak tertarik. Semoga begitu. Hari ini aku memberi kamu kesempatan karena Zixing. Baru aku biarkan kamu sementara tinggal. Jangan sampai aku menemukan kesalahanmu. Lalala, sama-sama. Aku Momo, ibu Kiao Lingyi. Zixing, ayah Jiang Jianshan. Kami adalah saudara kembar yang terpisah, dan mereka berdua adalah orang tua kami. Ibu baik, ayah jahat. Ibu memang baik, ayah jahat di mana? Aku beritahu kamu. Konsorsium Jiang punya skandal, menipu konsumen. Dengan barang berkualitas rendah. Berdasarkan pengetahuanku tentang ayah, ini pasti tidak benar. Meskipun dia dingin dan sombong, tapi dia pasti orang baik. Jangan-jangan ada yang sengaja menjebak ayah? Kalau begitu, kita buat rencana aksi. Target pertama, mempertemukan kembali ibu dan ayah. Target kedua, menyelidiki siapa yang bermain di belakang konsorsium Jiang. Boleh, tapi kita belum tahu. Kenapa ibu dan ayah berpisah? Apakah ada orang jahat yang memprovokasi? Jadi aku sarankan, kita selidiki dulu, jangan beritahu mereka untuk sementara.
Pemikiran yang sama. Aku usulkan. Kita tukar posisi ibu dan ayah, jadi kita bisa memanfaatkan pengenalan kita terhadap mereka untuk memudahkan rencana. Boleh? Oh ya, jangan lupa pakai kartu hitam ayah. Untuk membelikan ibu makanan enak, minuman enak, dan barang bagus. Jangan sungkan, ini hutang ayah pada ibu. Semangat! Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa orang-orang konsorsium Jiang memanggilmu tuan kecil? Ibu, aku kasih tahu rahasia besar. Jiang Jianshan itu, ada masalah di sini. Apa? Ayah, demi misi reunifikasi keluarga, hanya bisa menahanmu dulu. Anaknya hilang. Dia sangat merindukan anaknya, hingga akhirnya gila. Lihat aku mirip anaknya, dia terus memanggilku anak. Jadi, seluruh perusahaan ikut berakting bersamanya. Oh. Tak disangka Jiang Jianshan ini. Di permukaan kejam, tapi di balik layar hidupnya begitu menyedihkan. Apa anaknya sudah ditemukan? Bilam. Nanti, melihat dia seorang ayah tua yang malang saat aku mengumpulkan bukti tentang grup keuangan Jiang. Aku akan sedikit lebih lembut padanya. Kamu bilang kamu mirip anaknya? Kamu pernah lihat foto anaknya? Enggak, aku juga cuma dengar-dengar. Apa yang kupikirkan? Pria misterius yang sempat satu malam denganku. Mana mungkin jadi direktur grup keuangan Jiang? Orang besar seperti itu. Jangan, lepaskan aku. Kalau bukan karena aku tidak bisa punya anak, kesempatan bermalam dengan bos Jiang, mana akan kuserahkan padamu? Aduh, kenapa aku malah bermimpi erotis tentang Jiang Jianshan? Masih muda sudah mengeluh. Lobster favoritmu. Baru datang dari Australia. Ayah, dulu aku tidak sadar hidup kita begitu membosankan. Matahari terbit dari barat. Kau tiba-tiba jadi puitis. Rumah ibu lebih enak, Ayah, aku ingin dengar cerita sebelum tidur. Ayah sudah tidak dengar dongeng sejak umur 5 tahun. Mending ayah ceritakan tentang Raja Saham Wall Street, bagaimana? Pergi kau. Aku tidak mau dengar Raja Saham. Ngomong-ngomong, ibumu secara hukum. Kiao Siki akan datang beberapa hari lagi. Aku tidak mau wanita jahat itu kembali. Keluar. Anak yang punya ibu seperti permata, anak tanpa ibu seperti rumput. Aku tidak tahan lagi hidup sengsara di keluarga Jiang. Ini bukan kartu tambahan yang kemarin ku beri ke Zixing? Kok aku tidak tahu Zixing pernah pakai? Anakku sore ini belanja pakai kartuku. Ayah, Bos Jiang. Sekitar jam 4 sore, aku lihat yang master dan asisten barumu jalan-jalan di mall kita. Si kecil belanja dengan gila-gilaan. Jam 4 sore. Zixing dan Kiao Lingi. Sepanjang siang aku bersama Zixing. Bagaimana dia? Pergi belanja dengan Kiao Lingi. Lagi pula, akhir-akhir ini kelakuan Zixing seperti punya kepribadian ganda. Kelakuannya terlalu aneh.
Jangan-jangan. Zixing. Jiang Zixing, kau berhenti. Kau mau apa? Aku mau cari ibuku. Apa yang kau omongkan? Kau kan tidak punya ibu. Jangan-jangan kau mau cari Kiosiki. Perempuan gila itu, cepat naik. Ibuku bukan Kiosiki, blah 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 blah. Semuanya, si kecil kabur dari rumah. Kerahkan semua tenaga, pastikan dia ditemukan. Bos Jam, ini rumah Kia Olingyi. Sudah kuperingatkan Kiao Lingi. Jangan macam-macam dengan anakku. Tak disangka perempuan ini tidak tahu diri. Kiao Lingi, kembalikan anakku. Ternyata benar kau yang menculik anakku. Kiao Lingi. Barusan di kantor sudah kuperingatkan, jauhi anakku. Aku sangka kau berani sekali, langsung menculiknya sampai rumahmu. Mana ada menculik anakmu? Ini jelas anakku. Jiang Jiangshen, kau gila apa tengah malam begini? Datang ke rumahku mau merebut anakku, ku beritahu. Awas ku telepon polisi, kau masuk rumah orang tanpa izin. Menculik anak, kembalikan dia. Aduh. Sudah, jangan ribut. Kau ini anak siapa sebenarnya? Aku anak kalian berdua. Pantasan rasanya familiar. Jangan-jangan malam itu dia. Momo, tadi kenapa kau bilang? Kau anak kami berdua? Jelaskan pada ibu. Sial, tanpa sengaja kebocoran rahasia. Haruskah kuceritakan pada ayah dan ibu? Tapi kita belum tahu. Kenapa ayah dan ibu berpisah? Jangan-jangan ada orang jahat yang memprovokasi, jadi lebih baik kita selidiki dulu. Jangan ceritakan dulu pada mereka. Ibu, kamu lupa apa yang aku bilang? Anak bos Jiang hilang. Dia sedih sampai otaknya rusak, menganggap anak orang lain sebagai anaknya sendiri. Ibu, kasihanilah dia. Sabarlah sedikit. Aku malah lupa. Jiang Jianshen memang kasihan. Kenapa wanita ini memandangku dengan ekspresi seperti ini? Ayah, teman-teman lain punya ibu, aku juga mau. Dia bukan ibumu. Ayah tidak tahu, aku melihat Bibi Kiao. Langsung merasa dia adalah ibuku. Kalau ayah tidak mengizinkanku bersamanya, aku akan mati sedih. Bodoh, ngomong apa sih? Kamu kasih anakku obat bius apa? Seharusnya aku yang tanya kamu. Sudah malam, kita pulang dulu. Bicaranya besok lagi. Aku tidak mau. Kamu mau apa sih? Ajak ibu ke rumah ayah. Aku mau kalian tinggal bersama. Tidak bisa. Aduh, mana mungkin aku tinggal dengan orang gila seperti ini? Tidak ada hubungannya dengan wanita ini. Mana mungkin tinggal bersama? Aku kasihan teman-teman lain. Ditemani ayah ibu, aku cuma punya setengah. Mereka mengejekku setengah-setengah, aku anak sial apa sih? Masa kecil menyedihkan apa ini? Aku anak sial apa sih? Sudahlah, tinggal bersama ya tinggal bersama. Kok rasanya ditipu ya? Aku hanya mengizinkanmu tinggal di keluarga Jiang karena anak. Jangan benar-benar ingin jadi ibu anakku. Bos Jiang, kamu pikir kamu siapa? Rupiah ya, disukai semua orang. Ku beritahu, kalau bukan karena anak, aku bahkan tidak mau melihatmu.
Meski kali ini kabur dari rumah tidak berhasil. Tapi berhasil bawa mama pulang, sangat bahagia. Lebih baik kita beritahu ayah ibu. Sebenarnya mereka punya 2 anak, tidak bisa. Aku punya ibu kandung secara nama, Kia Osiki. Dia nekat ingin menikahi ayah, apa? Ini wanita jahat itu. Kau bisa dia? Kamu kenal wanita jahat ini? Iya Jia. Momo lihat di foto keluarga mama. Dia kakak mama, orang jahat banget. Dia sebelumnya menindas ibu dan mengusir ibu dari rumah. Hanya karena ibu punya Momo memang benar. Semuanya masuk akal. Apa yang masuk akal? Pantas saja. Sejak kecil aku tidak suka ibu palsu, Kia Osiki. Ternyata dia yang mencuri identitas ibuku dan berpura-pura jadi ibuku. Hanya untuk menikahi ayahku. Dia bahkan tidak tahu ibu melahirkan kami kembar. Wanita jahat ternyata dia yang memisahkan keluarga kami. Aku akan memberitahu ayah kebenarannya. Tidak bisa, dia punya dukungan kakek besar. Kalau kami memberitahu ayah sekarang, dia akan langsung bilang, kami semua anak kandungnya, ayah akan terpaksa menikahinya. Jianshen, Siki sudah melahirkan anak laki-laki untukmu. Kamu harus menikahinya. Tidak mungkin. Aku akan memberinya uang, cukup untuk 10 hidupnya. Kalau begitu begini saja. Siki, kamu harus melahirkan anak lagi untuk Jianshen. Dengan 2 anak, aku yang memutuskan, kamu bisa menikah ke keluarga Jiang. Kia Osiki, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk mendekatiku. Paman Jiang, aku akan berusaha melahirkan anak lagi. Siapa kakek besar itu? Itu paman ayah, dia yang selalu memaksa ayah menikahi wanita jahat itu. Sekarang jangan sampai Kia Osiki tahu tentang ibu dan keberadaanmu. Nanti dia akan berbuat jahat dengan kakek besar dan memisahkan kita. Ayo kita selidiki semua yang terjadi dulu antara ayah dan ibu. Semua yang terjadi dulu. Bongkar rencana jahat ibu palsu Kia Osiki di depan mereka. Ayah dan ibu bisa menikah dan bersama. Kita akan punya ayah dan ibu yang menyayangi kita. Anak yang super bahagia. Apa? Jianshen membawa wanita asing ke keluarga Jiang. Siki, kamu sudah bertahun-tahun tidak bisa mendapatkan hati Jianshen. Bahkan dikirim ke luar negeri. Aku akan segera mengatur kamu pulang. Kali ini, Jianshen harus menikahimu. Baik. Dabao, tolong ambilkan ibu handuk untuk rambut. Bisa? Baik, ibu. Momo akhir-akhir ini aneh sekali. Selalu minta dipanggil Dabao. Anak belum 5 tahun sudah punya masa puber. Mulai sekarang panggil aku Dabao, anak kesayangan ibu. Sekarang panggil aku Dabao, harta berharga ayah. Aku suka nama panggilan ini, biar tidak ketahuan. Kia Olingi, wanita ini benar-benar beracun. Begitu dia datang, semua kamar mandi di rumah rusak. Hanya ini yang bisa dipakai. Ayo mandi bareng ibu. Kok bisa kamu? Kia Olingi, kau benar-benar ingin menggoda aku. Kok bisa kamu, Kia Olingi? Kau benar-benar ingin menggoda aku. Yes. Meski penting untuk membongkar rencana Kia Osiki, yang lebih penting adalah biar ayah ibu bisa akur. Dasar bajingan. Kia Olingi, kau tunggu saja. Apa yang kau lakukan?
Tanda lahir Kiao Lingi. Kok persis seperti wanita waktu itu? Tapi bukannya Kiao Shiki bilang. Kalau dulu itu dia, Kamu. Kok tidak pakai baju? Kiao Lingi. Kalau kau tidak berniat mendekatiku, kenapa masih di sini tidak keluar? Aku bukan tidak mau keluar. Pintunya terkunci. Ada apa ini? Siapa yang melakukannya? Siapa yang membicarakanku? Kita mengurung ayah ibu, mereka tidak marahkan? Tenang, pasti tidak. Ayah ibu, malah mungkin berterima kasih pada kita. Iya, mungkin saja. Kita akan segera punya adik. Kalau bukan karena Paman Jiang memberitahuku, aku tidak tahu ada wanita yang tinggal di rumah Jiang. Dulu aku berbohong bilang melahirkan anak Jianshan, tapi tidak bisa tinggal di sini. Kenapa setelah semalam ayah ibu malah jadi lebih tidak akrab? Ayah ibu, kalian tidur nyenyak tadi malam? Dabao, berani-beraninya kau tanya. Tadi malam itu kau kan? Pushong, ibu dari yang master pulang ke negeri, tidak bilang-bilang. Langsung masuk. Aku tidak bisa menahannya. Apa? Anak yang hilangnya Jian Jianshan. Ternyata punya ibu kandung? Benar-benar brengsek. Sudah punya anak, tapi tidak menikah. Dari mana datanya si rubah ini berebut jadi ibu tiri anakku? Chalingi Chao Si Chi, kok bisa kamu? Kalian berdua kenal? Tentu saja. Kiao Shiki. Kakak bayiku. Kenapa Kiao Lingi bisa begitu dekat dengan ayah dan anak keluarga Jiang? Apa kejadian tahun lalu? Terbongkar? Kalian bersaudara? Ayah, Jianshan. Dia bergaul dengan pria liar. Punya anak, mempermalukan keluarga Kiao. Diusir oleh orang tua kami. Jangan asal bicara. Tahun lalu jelas-jelas kamu yang. Sudah bertahun-tahun, kok kamu masih belum berubah? Berani-beraninya mendekati priaku, tidak tahu malu. Kamu berani memukulku? Dulu kamu memberiku obat, bersekongkol dengan ayahku dan ibumu. Mengusirku dari rumah. Apa? Kamu pikir aku masih Kiao Ling Yang? Bisa kamu perlakukan semena-mena? Dasar tidak tahu malu. Di luar dengan pria liar. Sampai hamil, mempermalukanku. Pergi dari rumah ini. Kakak Shiki, aku mohon. Bisa tidak kamu minta ayah meminjamkan uang untuk biaya pengobatanku? Aku benar-benar tidak tahan. Aku mohon. Wanita, tugasmu adalah melahirkan. Anak Jianshan, hidup matimu. Tidak ada yang peduli. Penjahat. Ternyata kamu yang menyakiti ibuku. Kamu memanggil wanita itu apa? Tidak mungkin. Anak ini, mana mungkin tahu? Kiao Lingi adalah ibu kandungnya. Tidak mungkin. Kiao Shiki, cukup. Aku sebelumnya masih mempertimbangkan anak, memberimu sedikit muka. Tapi bukan berarti kamu bisa membuat keributan di keluarga Jiang. Kamu baik-baik saja? Tak disangka, dia ternyata ibu kandung anakmu. Benar-benar musuh bertemu di jalan sempit. Maaf, aku tidak tahu. Bos Jiang, lebih baik urusi urusan rumah tanggamu sendiri. Ah, Xixing. Kiao Shiki, aku beritahu kamu. Apa yang kamu lakukan padaku dulu, aku bisa memaafkan. Tapi kalau kau berani menyentuh anakku, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Ada yang tidak beres. Kenapa Jian Jianshan dan Kiao Shiki bilang kau adalah anak mereka? Pantas saja ayah Jiang bilang, aku mirip dengan anaknya karena kau adalah saudara perempuan si wanita jahat itu. Wajar kalau kedua anakmu mirip. Sangat wajar. Benarkah begitu? Hampir ketahuan, untung aku pintar. Kiao Shiki ternyata sudah pulang lebih awal. Sepertinya aku dan Momo harus lebih dulu darinya. Ungkap kebenaran, kalau tidak keluarga kita benar-benar akan hancur.
Iya, Mama, jangan marah, minum teh susu. Dabao, maaf ya, Mama hari ini. Apakah menakutimu? Mama sudah menderita. Anak kita sangat baik, Mama sayang kamu. Sayang, ingat, kamu bukan anak liar. Kamu selamanya adalah harta paling berharga Mama. Jangan terpengaruh oleh tante jahat Tadia. Mama, aku tahu. Mama juga mama terbaik di dunia. Wanita jahat itu pagi ini berani mengganggu Mama. Ayah tidak tahu. Aku dan kakak harus segera mengungkapnya. Mama, pergilah kerja, supir sudah datang. Baik. Kakak, Apa? Wanita yang tinggal di keluarga Jiang adalah ibu kandung Sising? Aku juga tidak menyangka. Kupikir wanita itu sudah lama meninggal. Siapa sangka dia mendekati Jianshan dan tinggal di keluarga Jiang. Kalau Jianshan tahu kebenaran tahun itu, Awalnya ingin menunggu Sising besar, baru membawamu kembali ke keluarga Jiang. Tidak menyangka. Tiba-tiba muncul Qiao Lingyi. Tenang. Demi ibumu, paman pasti akan membantumu. Menjadi nyonya muda keluarga Jiang. Anda bermaksud. Kedera? Jiang Jianshan. Selama ini sangat melindungi anaknya. Beberapa hari lagi, adalah tahun Jiang Group. Aku akan membuat laporan palsu. Tes DNA, lalu umumkan di tempat. Lalu tekan dengan media. Tertekan oleh opini publik. Jiang Jianshan harus menikahimu. Terima kasih Paman Jiang, aku mewakili ibuku berterima kasih. Wanita bodoh. Kalau bukan untuk membuatmu menikah dengan Jiang Jianshan, membantuku dapatkan kekuasaan Jiang Group, aku malas peduli. wanita jahat ini akan dibantu oleh kakek besar. Untuk membuat tes DNA palsu, kita harus bertindak duluan. Buka tes DNA asli di acara tahunan perusahaan ayah. Benar, kamu urus ayah, aku urus ibu. Misi menyelamatkan keluarga. Dimulai sekarang. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Bos Jiang, hubunganmu dengan mantan istrimu atau mantan pacarmu bukan urusanku. Tak perlu menjelaskan padaku. Aku harus jelaskan dengan jelas. Ini menyangkut citra pribadiku. Qiao Siki dulu merancang skema dengan obat. Memanfaatkan kehamilan dan anak untuk memerasku. Tapi aku sama sekali tidak menyukainya, jadi aku tinggalkan anak itu. Memberinya sejumlah uang dan menyuruhnya pergi ke luar negeri. Selain itu, kami tidak punya hubungan apapun. Kamu bilang dia merancang skema one night stand dengan obat? Kapan? Di mana? 6 tahun lalu, saat ini, di Hotel Yunshan. Kamar 10 berapa ya? Hotel Yunshan. 10. Jianshan, kalian sedang membicarakan apa? Apa yang mau kamu katakan tadi? Jangan-jangan kamu pernah ke Hotel Yunshan? Jangan-jangan pria malam itu adalah dia? Aku. Xiaolingi, kamu masih belum menyerah, mengejar sampai ke kantor. Mendekati ayah kandung anakku, kamu benar-benar lucu. Keluar. Kamu tidak diterima di sini. Jianshan, kamu lupa saat aku melahirkan anak kita. Hampir mati karena sulit melahirkan. Sekarang kamu, demi wanita licik ini, memperlakukanku seperti ini? Qiao Siki, simpan saja kepalsuanmu. Wanita berhati ular seperti kamu dan pria di sampingmu, aku sama sekali tidak tertarik. Kamu melahirkan Sising, tapi kamu memanfaatkan cara licik untuk naik ranjangku. Kamu pikir, posisi nyonya muda keluarga Jiang bisa kamu impikan? Jianshan, kamu salah paham. Aku pikir acara tahunan Jiang Group sebentar lagi, ingin membawa anak kita bersama. Apa hubunganmu dengan acara tahunan Jiang Group? Aku kan ibu kandung Sising. Meski kamu membenciku, tapi aku telah memberimu anak. Tak ada jasa, setidaknya ada jerih payah, kan? Setelah ini, jika kamu masih membenciku, aku akan kembali ke luar negeri, tidak mengganggumu lagi. Terakhir kali. Jangan ganggu aku lagi. Aku sudah siapkan kejutan untukmu di acara tahunan ini. Untung aku sudah sembuh dari kemandulan. Di acara tahunan ini, aku pasti akan memberikan Jianshan anak lagi dan menendang Qiao Lingyi. Kaluar sepenanya. Selesai. Acara tahunan perusahaan ayah akan dimulai dalam beberapa hari. Kita kirim untuk tes DNA, kita kirim untuk tes DNA. Hasilnya akan keluar tepat waktu, kita buat masing-masing satu.
agar wanita jahat itu tidak bisa berbuat curang. Baik, kakak ini. Dia datang buat apa? Permisi. Anak kecil tadi, cari kamu buat apa? Anak umur 5 tahun saja khawatir bukan anak kandung. Nekat mau tes DNA. Apa? Jujur saja, anak tadi adalah anakku. Aku sebelumnya dinas ke luar negeri, tidak sempat menemaninya. Dia marah padaku dan minta tes DNA. Cuma mau aku memanjakannya. Benar atau tidak? Lihat, ini foto keluarga kami bertiga. Jadi tes DNA ini masih dilakukan? Lakukan, buat anak senang. Tapi anak itu ceroboh. Rambutnya malah ambil dari pembantu rumahku. Pakai ini saja. Xiaolingi, kau suruh anakmu ke rumah sakit. Besok akan kubuktikan pada semua orang. Siapa ibu kandung anak Jianshen yang sebenarnya? Bos Jiang, sama seperti 6 tahun lalu. Hanya ketahui wanita malam itu marga Kiao. Jangan-jangan, Anda curiga malam itu bukan Kiao Siki? Selidiki terus. Fokus pada penyelidikan 6 tahun lalu. Kiao Lingyi sedang apa? Kakak, laporan kita kapan keluar? Acara tahunan sebentar lagi dimulai. Adik jangan buru-buru. Kamu masuk dulu temani ayah dan ibu. Aku tunggu laporan di pintu. Setelah dapat, aku langsung masuk. Kita bisa pertemukan ayah dan ibu di depan umum. Lalu kalahkan wanita jahat itu. Baik, kakak hati-hati. Ayah, ibu, kalian berdua seperti yang orang bilang, Pria tampan dan wanita cantik. jodoh yang ditakdirkan kan? Permisi, kira-kira laporan kapan sampai? Aku sangat buru-buru membutuhkannya. Jangan buru-buru, Tuan Kecil. 5 menit lagi pasti sampai. Wah Tuan Kecil, acara sudah mau mulai. Kenapa masih di pintu? Kalau tidak segera masuk, Bos Jiang akan khawatir. Aku akan membawamu masuk. Aku tidak mau masuk. Tuan Kecil, hari ini acara penting, ayo. Jangan masuk. Tentu saja. Aku adalah ibu dari anak Bos Jiang. Lucu, pamer dengan anakku. Setelah acara tahunan selesai, aku akan segera membawa Momo pergi. Urusan menyelidiki grup Jiang, tunggu sampai Momo aman. Jiang Jianshen. Dan urusan dengan Kiao Siki, bicarakan nanti. Kiao Lingyi, malam ini jangan bermimpi. Menjadi burung phoenix, semua yang kau lakukan aku tahu. Aku bukan kapal jerami. Jangan semua panah kau tujukan padaku. Kau. Nona Kiao, laporannya sudah sampai. Wanita, bersiaplah untuk dipermalukan. Aneh sekali. Ini adalah satu-satunya anakku. Namanya Jiang Xixing. Halo Tuan Kecil. Jianshen. Siki telah melahirkan satu-satunya keturunan untuk keluarga Jiang, menurutku. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini untuk menetapkan pernikahan kalian. Osjong, aku sudah membawa Tuan Kecil kembali. Kenapa ada 2 Tuan Kecil? Kak Cemana? Adik tenang, laporan tes DNA aku. Segera sampai, punyamu sudah siap? Mama Papa. Apa yang terjadi? Mama, aku dan adik adalah kembar, sama-sama anakmu. Benar mama kami. Akulah mamamu, dulu aku sulit melahirkan di rumah sakit. Dokter bilang hanya satu yang selamat, sekarang kalian berdua ada. Sangat bagus. Wanita jahat, kau bukan mamaku. Kiao Siki, kau gila ya? Momo adalah anakku. Mana yang Momo? Mama, aku Momo. Mama, aku juga anakmu. Aku punya tes DNA. Apa yang sebenarnya terjadi? Tenang, semuanya dalam kendaliku. Semua orang tidak tahu, kakakku adalah kembar. Satu ikut papa, satu ikut mama. Baru-baru ini baru bertemu lagi. Wanita. Mencuri identitas mamaku. Hanya untuk memaksa ayah menikahinya, jadi kami berdua. Diam-diam melakukan tes DNA. Mungkinkah malam itu? Benar-benar kamu? Ya ampun, drama keluarga kayak apa ini? Ibu kandung anak bungsu keluarga Jiang, ternyata orang lain. Kalau Kiao Siki benar-benar berbohong.
Itu sangat menakutkan, benar, jangan dengarkan omongannya. Xiao Lingyi, Apa yang kau berikan kepada anakku dan Jianshan? sampai mereka seperti kesurupan? Zhisheng, aku ibumu. Wanita jahat, aku bukan anakmu. Jangan berbohong lagi. Di sini tertulis jelas. Apa? Bagaimana mungkin? Ayah ibu, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah, Jiang Jianshen adalah ayahmu. Tapi kau dan Qiao Lingyi tidak ada hubungannya. Bukan anak kandung? Mungkinkah benar-benar anak Qiao Siki? Wah, laporan tes DNA Siki menunjukkan, dengan Zhixing, adalah hubungan ibu dan anak. Xiao Lingyi, aku tahu kau membenciku saat orang tua mengusirmu. Dulu, aku tidak membelamu. Tapi kau malah bergaul dengan pria dan melahirkan anak. Dan ternyata dulu, kaulah yang di rumah sakit. Mencuri anakku dan menyuap perawat mengatakan, anakku yang lain meninggal. Hari ini kau masih tak tahu malu, berusaha menggunakan anak kandungku untuk naik derajat, menikah ke keluarga Jiang, mimpi. Ternyata begini kebenarannya, sungguh tak tahu malu, benar. Tidak, aku ingat jelas, yang melahirkan anak kembar adalah aku. Anak itu anakku. Dokter, bukankah aku melahirkan anak kembar? Mana anak yang satunya? Tidak terselamatkan. Waktu itu perawat bilang, satu anak tidak terselamatkan. Mungkinkah kau adalah anakku yang hilang? Penjaga, tangkap wanita licik ini. Jangan sentuh ibuku. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tuan muda, berkas yang kau minta sudah sampai. Laporan wanita jahat itu palsu. Aku punya. Laporan tes DNA yang asli. Aku dan adik membuat 2 laporan terpisah. Sudah kuduga. Wanita jahat itu pasti berbuat curang. Kakak memang pintar. Laporanku diganti oleh wanita jahat itu. Enam tahun lalu, benar-benar kau, Lingyi. Kau bahkan memberiku anak kembar. Benar-benar, ibu kandung anak bos Jiang. Ternyata anak yang satunya. Juga dilahirkannya. Kalau begitu, Qiao Siki sedang menyebarkan rumor. 6 tahun lalu. Kamar 601, Hotel Yunshen. Kau. Aku. 6 tahun lalu, aku terus mencarimu. Qiao Siki yang selalu menghalangiku. Maafkan aku. Kau tahu tidak? Bagaimana aku bertahan selama ini? Malam itu, kau menghancurkan seluruh hidupku. Ibu, tunggu kami. Palsu. Semuanya palsu. Mereka yang memfitnahku. Pemalsuan? Kalau kau anggap ini palsu, beraninya kau. Di depan semua orang, uji sekali lagi. Sudah, bubar saja. Nanti aku akan menghitungmu. Jianshan. Semuanya palsu. Malu belum cukup? Pergi. Ibu, maafkan kami tidak memberitahumu lebih awal, Ibu. Kami tahu Ibu banyak menderita. Kami hanya ingin Ibu bahagia. Ternyata kalian berdua sudah tahu segalanya. Ibu, jangan marah. Bagaimana ibu bisa marah? Ibu punya kalian berdua. Anak-anak yang lucu, ibu sangat bahagia. Lingyi. Kau mau apa? Lingyi. Maaf, waktu itu aku juga dikhianati dan diberi obat. Aku benar-benar tidak tahu itu kau malam itu. Tapi ini bukan alasan. Aku yang salah padamu. Membiarkanmu dan Momo terlantar selama ini. Kau bisa memukul atau memarahiku, aku hanya ingin membawa kalian pulang, berkumpul sebagai keluarga. Ibu, ayah sudah tahu salahnya. Bagaimana kalau Ibu memaafkannya sedikit saja? Menurutku, kalian bertiga adalah sekutu.
Aku bisa mempertimbangkannya, tapi ini tidak berarti aku memaafkan kalian. Dan juga, aku akan menjemput anakku pulang ke rumah. Benar, aku ingin bersama ibu. Tidak masalah. Aku juga akan tinggal bersama kalian, baik tidak, sayang? Jiang Jianshen, kamu bertingkahlah yang normal. Berdasarkan apa? Wanita itu, Kiao Lingi, mirbat segalanya dariku. Jiang Jianshen si kembar. Dan posisi sebagai istri keluarga Jiang, mengapa semuanya menjadi miliknya? Apa yang kamu katakan? Dia ternyata melahirkan 2 anak. Benar-benar pertemuan yang tidak diinginkan. Dia jelas-jelas datang untuk membalas dendam pada kami. Kamu Lingi, suruh dia mengembalikan segalanya kepada Siki. Benar ayah, perkataanmu. Kiao Lingi pasti akan mendengarkan. Suruh dia mengembalikan aku padaku. Kalau tidak, lebih baik aku mati saja. Baik, aku pergi. Aku akan pergi sekarang. Jeruk harus dipotong kedua ujungnya dulu, agar nanti lebih mudah dikupas. Ibu, kok kamu bisa melakukan segalanya ya? Kamu anak durhaka, masih berani tertawa di sana, Siki. Di rumah hampir menangis sampai pingsan. Bukankah kamu sudah mengusirku dari rumah? Sekarang, kenapa tiba-tiba berpura-pura menjadi ayah lagi? Bagaimanapun aku adalah ayahmu, kamu sebagai adik. Tidak memikirkan kakakmu, malah selalu menentangnya. Merebut prianya, dan membuatnya malu di depan umum. Apakah kamu masih punya hati nurani? Kamu berani bicara tentang hati nurani? Dulu, Kiao Siki dan ibunya untuk naik jabatan, membuat ibuku meninggal karena marah. Kenapa kamu tidak bicara tentang hati nurani saat itu? Ketika Kiao Siki menjebakku, mengirimku ke ranjang Jiang Jianshen. Kenapa kamu tidak bicara tentang hati nurani? Berani-beraninya kamu menantangku. Aku adalah ayahmu. Kamu tidak pernah menganggapku sebagai anakmu. Kamu tidak pantas menjadi ayahku. Sekarang keluar dari sini, orang jahat pergi dari rumahku, kamu pergi. Rumahku tidak menyambutmu. Jangan sampai merusak hubungan kita. Aku kan ayahmu. Aku adalah kakek kalian. Aku tidak punya kakek sepertimu, titik. Sisi Momo, tutup pintu dan usir kamu. Hah, Ayah, kalau Xiao Lingyi tidak mau mengembalikan anakku, biarkan dia yang membesarkannya. Tapi Jianshen harus dikembalikan padaku. Aku masih bisa memberinya anak lagi. Bagaimana kalau begini? Anaknya jadi milikmu. Asalkan kau menyerahkan Jianshen untuk Siki. Urusan ini selesai, kita nanti tetap satu keluarga. Hah, kau benar-benar pilih kasih. Hanya karena perkataan Kiao Siki. Kau memintaku menyerahkan ayah dari anakku. Aku bukan orang yang tidak berperasaan. Lagi pula, kau juga anak kandungku. Begini saja, asalkan kau tanda tangani kontrak ini, jamin. Serahkan Jianshen untuk Siki, 5 juta ini. Anggap saja hadiah untukmu. Sudah bertahun-tahun berlalu. Kau benar-benar tidak berubah, masih ingin menggunakan uang. Untuk memperlakukanku seperti barang, untuk diperdagangkan. Kau dari ujung rambut sampai ujung kaki, benar-benar memuakan. Kau. Kau segera keluar dari rumahku. Kau anak durhaka, sampah. Hari ini aku akan menggantikan ibumu. Memberimu pelajaran. siapa yang berani menyentuh wanitaku? Aku mertuamu, jangan terlalu sombong. Ling Yi saja tidak mengakuimu, apa hakmu disebut mertua? 5 juta? Kau pantas menawarnya untuk dia? Dengar baik-baik. Ling Yi adalah orang yang paling penting di hatiku. Kalau kau berani menyentuhnya, aku akan menghapus nama keluarga Kiao dari Provinsi Selatan. Jangan takut, aku terlambat datang. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kak, apakah kita akan segera punya adik? Anak-anak tidak boleh melihat.
lepaskan aku. Sudah menciumku, masih mau kabur? Lingyi, di sini tidak aman, meskipun kau tidak memaafkanku. Aku harus melindungimu. Ikut aku pulang, ya? Maksudmu, villa besar ini cuma ada satu kamar yang bisa ditempati? Benar, Nyonya. Ini perintah Tuan Muda. Kalau merasa tidak nyaman, Sudahlah, sudah larut malam, jangan merepotkan kepala rumah tangga. Lagi pula kita kan pernah tinggal bareng. Qiao Lingyi. Aku suka kamu. Aku tahu kamu belum maafin aku. Aku terlalu terburu-buru. Malam ini aku tidur sama Dabao Erbao dulu. Qiao Lingyi, kamu lagi ngapain sih? Kamu datang ke grup Jiang untuk selidiki material bangunan. Yang jelek dijadikan bagus. Kok si Jiang Jianshen ini? Cuma modal omongan manis langsung bikin kamu kesihiran? Mama, abis kumpulin bukti ini, kita bisa bongkar grup yang kam. Betul, nih grup Jiang Shop jadi grup nomor 1. Di Provinsi Selatan, bohongin konsumen pakai material jelek. Kita harus bongkar semua perbuatan mereka. Biar semua orang tahu. Apapun hubungan perasaan antara aku dan Jiang Jianshen, ada ikatan emosi apapun, tugas aku kan cari kebenaran, bela para korban. Ah, jangan sampai dibutakan perasaan lagi. Jalan cari kembali istri masih panjang. Mama, kenapa? Sayang Momo. Kamu kok kesini? Aku lihat lampu kamar mama nyala, khawatir. Mama, ada yang mama pikirin? Sayang Momo, kamu masih ingat nggak? Dulu mama pernah cerita soal gurunya mama? Ingat, kata mama gurunya orang baik paling penyayang. Iya. Waktu itu mama diusir dari rumah. Cuma guru yang mau bantu. Dia kelihatannya sangat dihormati, tapi baik banget ke mama. Kalau nggak ada dia, mama nggak tahu bisa bertahan atau nggak waktu itu. Terus guru mama sekarang di mana? Gurunya mama karena suatu kecelakaan meninggal mendadak. Kecelakaan apa, mama? Mama juga pengen tahu. Jadi setelah guru meninggal, mama selidiki sebentar. Tapi ternyata semua bukti kayaknya nunjukin ke grup Jiang. Jadi mama ajak aku selidiki juga buat cari bukti? Betul. Tapi kalau ternyata yang nipu pakai material jelek, bunuh guru. Ya grup Jiang. Bahkan, papa kamu Jiang Jianshen sendiri. Momo sayang, menurutmu apa yang harus ibu lakukan? Ibu, kalau ayah melakukan kesalahan, Momo akan menghukumnya tanpa pandang bulu.
Bukannya kamu samurai, ayah Jiang Jianshan? Kenapa sekarang mau menghukumnya? Dari mana kamu belajar? Kata-kata itu? Ibu jangan meremehkan Momo. Momo bisa banyak hal. Baiklah, ibu salah ya. Ibu, Momo memang sangat menyayangi ayah. Tapi kalau ayah berbuat salah, harus mengaku juga. Momo sayang hebat sekali. Ibu bangga padamu. Ibu, haruskah kita bersama-sama menyelidiki? Siapa yang sebenarnya bersalah? Kalau bukan ayah, kita sudah menuduhnya tanpa alasan. Setuju. Momo sayang memang pintar. Kedepannya juga harus buat keputusan bijak bersama ibu. Hem. Apakah bahan-bahan baru sudah sampai di tempat? Chenong, Jong. Sudah sampai di tempat. Tidak ada masalah di perjalanan kan? Tenang saja. Pasti tidak akan ada masalah. Anak buah kita bekerja sangat rahasia. Tidak akan ketahuan oleh Jiang Jianshen dan timnya. Apa yang kita lakukan? Tidak hanya harus waspada terhadap Jiang Jianshen, tapi juga para wartawan yang selalu mencari celah. Agar mereka tidak membuat masalah. Menjerti? Paman Jiang, aku mohon bantuanku. Siki, jangan panik dulu. Ada apa sebenarnya? Kiao Siki ini semakin tidak berguna. Hanya bisa menangis. Bagaimana bisa sukses? Paman Jiang, Anda adalah harapanku satu-satunya. Bantu aku menghadapi Kiao Lingi. Dia telah merebut segalanya dariku. Ah, kamu juga tahu. Sekarang Jiang Jianshen sangat menyayangi Kiao Lingi. Mengalahkannya bukan hal yang mudah. Jianshen harus menjadi milikku. Kiao Lingi, wanita itu, apa haknya? Siki, tenang dulu. Aku bisa membantumu melawan Kiao Lingi. Tapi kamu harus setuju dengan syaratku. Syarat apa? Asalkan kamu bisa membantuku mendapatkan daftar supplier grup Jiang dan catatan penjadwalan gudang. Menghadapi Kiao Lingi bukan masalah. Aku setuju. Wanita bodoh. Material bangunan ini sama seperti sebelumnya. Segera selidiki catatan 3 pemasok level B. Aku butuh hasilnya sekarang. Bos Zhang, ada yang menyentuh komputer di ruang kerjamu. Pulang sekarang? Mungkin ini orang yang sudah lama kucari. Mulai mencarinya. Ya. Tidak ada orang. Ayo pergi, ayah tidak di rumah. Sayang Sising, kamu benar-benar mau membantu ibu menyelidiki? Benar, ibu, jika ayah benar-benar melakukan kesalahan. Zixing dan kakak akan membongkar kejahatan keluarga. Kasihan Jiang Jianshan. Anak yang dibesarkannya sendiri juga ingin menghancurkannya. Sayang Zixing, kamu terlalu hebat. Ibu, kamu dan adik lanjutkan mencari bukti, aku akan berjaga. Ayah, kamu sudah pulang ya? Sayang, rindu ayah tidak? Ayo, ikut ayah ke ruang kerja. Ayah, jangan ke ruang kerja. Kenapa? Ada apa dengan ruang kerja? Ketemu pesanannya, cepat unduh. Sayang, buku ini nanti kalau kamu sudah lebih besar. Baru bisa mengerti, ya? Mom, Ah, kenapa kalian sudah pulang sekarang? Grup Jiang baru-baru ini ada sedikit masalah. Tapi kamu tidak perlu khawatir, aku akan menyelesaikannya. Masalah yang dia katakan, jangan-jangan operasi ilegal. Ketahuan ya, sepertinya aku harus terus menyelidiki. Aneh, Bos Jiang Kan sudah pulang. Kok pintunya terbuka?
Nona Xiao. Kamu kenapa di sini? Aku cari Jianshan. Karena dia tidak ada, aku pergi dulu. Nona Xiao, panggil ambulance. Untung aku sempat memotret sebagian dokumen. Nanti aku serahkan ke Paman Jiang. Jianshan akan menjadi milikku. Kiaosiki ini memang bodoh. Tapi benar-benar membawakan apa yang kuinginkan. HMPH. Benar. Menyebarkan kabar palsu. Menjebak seperti menangkap kepiting dalam gentong. Sudah menemukan lokasi transaksi berikutnya, aku harus segera ke sana. Disinilah tempatnya. Semoga informasinya benar. Jadi wartawan yang menyelidikiku adalah kamu. Aku peringatkan, lebih baik kalian lepaskan aku. Ini penculikan. Paman Jiang, wanita ini ingin menjatuhkanmu. Jika dia hidup, kamu akan hancur. Lebih baik bunuh saja dia. Selesai semuanya. Wanita ini memang merepotkan. Selesaikan dia, ya. Ayah, tidak baik. Ibu hilang. Apa maksudnya hilang? Ibu bilang pergi sebentar, tapi aku dan kakak menunggu lama. Tidak kembali juga, telepon juga tidak diangkat. Aneh, kenapa di pabrik tua pinggir kota? Bos Chang, ini orang dari Kajian tiba-tiba pergi ke pabrik tua di pinggiran kota. Sepertinya mengerahkan banyak orang. Sial. Momo, Sising, ibu belum sempat melihat kalian tumbuh besar. Kiao Lingyi, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Kiao Lingyi, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Jiang Jianshan. Sebenarnya, aku percaya padamu, hanya saja. Aku harus menyelidiki sampai jelas. Kiao Lingyi. Jiang Jianshan. Kamu siapa? Tahu tidak ini wilayah siapa? Cepat pergi. Lingyi, sadarlah. Kiao Lingyi. Cepat, pasien butuh pertolongan segera. Lingyi, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Kamu belum janji untuk hidup bersamaku seumur hidup. Ibu. Ayah, apakah ibu akan mati? Siapa yang menyakiti ibu? Aku sudah bilang akan melindungi ibu. Tenang sayang, ibu akan baik-baik saja.
Ayah pasti akan membalas untuk ibu. Apa? Orangnya tidak mati? Malah diselamatkan oleh Jiang Jianshen. Kalian bodoh sekali. Kerja apa ini? Paman Jiang, kalau Qiaolingi bangun, kita bakal ketahuan, kan? Segera tindak, buat Qiaolingi hilang selamanya. Dokter, gimana? Mama udah baik kan? Untung dibawa cepat, pasien sudah lepas dari bahaya. Zixing, Momo, kalian pulang dulu. Aku di sini temani mama. Aku gak mau. Aku mau temani mama. Aku juga. Aku mau mama langsung lihat aku pas bangun. Anak baik. Kalau gitu. Aku ajak kalian beli makanan malam. Yuk. Ini perempuan itu. Papa, aku baru ingat jam tanganku ketinggalan. Aku balik ambil. Oke. Kita tunggu adik di sini ya. Ok. Kamu ngapain sama mamaku? Dasar boka, diem lo. Cari mati. Berani ganggu istri dan anakku? Beraninya dari mana? Papa, orang jahat mau bunuh mama. Jaga kamar pasien 24 jam bergantian. Jangan biarkan orang asing mendekat. Siap. Zixing, gak apa-apa kan? Momo, kalian berdua temani mama di sini. Papa pergi bentar, langsung balik. Ok. Bilang, siapa yang suruh kamu? Jangan pukul lagi, aku ngaku. Cepat bilang, siapa yang berani? Ayah, Jiang Kuoqiang yang nyuruh aku. Dia bilang. Dia bilang Qiaolingi tahu terlalu banyak. Harus disingkirkan. Ternyata dia. Jiang Kuoqiang. Bos Jiang, yang kemarin mau Anda selidiki. Jangan-jangan dia? Selidiki, cek semua catatan, koneksi, dan pergerakannya beberapa tahun ini. Selidiki sampai tuntas. Siap. Maaf. Aku datang terlambat. Ling Yi. Aku tahu, kamu selalu curiga. Curiga apakah aku menyembunyikan sesuatu atau membohongimu. Tapi meskipun aku tahu tujuanmu datang ke Jiang Group tidak murni. Aku tidak peduli. Aku bisa melepaskan segalanya. Asalkan kamu tetap hidup. Ling Yi, kamu sudah sadar. Jiang Jianshen.
Aku dengar semua yang kamu katakan tadi. Xiao Lingyi. Lain kali jangan bertindak sendirian lagi. Kamu membuatku dan anak-anak hampir mati ketakutan. Tapi, aksimu menyelamatkan gadis kali ini cukup keren loh. Kalau tahu kamu suka begini, aku akan terus berperan sebagai pahlawan. Sudah lama kenal, tapi aku tidak tahu. Ternyata CEO Jiang Group yang terhormat mulutnya begitu cerewet. Jian Shen, aku sudah memutuskan. Setelah keluar dari rumah sakit nanti. Jangan buru-buru menolakku, observasi dulu lagi. Setelah keluar, kita pulang bersama. Aku ingin hidup tenang bersamamu dan anak-anak. Baik. Mulai sekarang kita akan selalu bersama selamanya. Ngomong-ngomong, kenapa waktu itu kamu pergi ke gudang sendirian? Awalnya aku pikir dia mungkin orang jahat, tapi sekarang. Jiang Shen, mana mungkin melakukan kecurangan yang merugikan konsumen? Pasti ada kesalahpahaman, sebenarnya aku. Kenapa? Badan tidak enak? Tidak apa-apa. Aku masih agak lemah. Kukira ada kabar mengejutkan. Tidak ada. Jian Shen, aku agak lapar. Bagaimana kalau kamu turun berikan aku makanan? Baik, aku akan belikan di bawah, kamu istirahat dulu. Hem. Ibu sudah sadar, syukurlah. Ibu, apakah kamu tidak enak badan? Apa? Ayah membuatmu marah lagi? Momo, Xising, kalau ibu memberitahu kalian. Orang yang berbuat jahat adalah ayah kalian. Apakah kalian akan membenci ibu? Bos Zhang, orang-orang kita sama sekali tidak bisa mendekati Xiao Lingyi apalagi. Jiang Shen sedang menyelidiki kita. Berikan Xiao Lingyi informasi palsu. Buat mereka bertengkar, begitu. Jiang Shen tidak akan sempat menggangguku, ya. Mama, apapun yang kamu lakukan, Momo selalu mendukung. Xising juga mendukung. Lingyi buka pintu. Kenapa kamu tiba-tiba pergi? Aku ingin bicara denganmu. Tidak perlu, aku sudah memutuskan, kita tidak cocok. Lebih baik kita berpisah. Katakan di mana salahku, aku pasti akan berubah. Berikan aku kesempatan lagi, boleh tidak? Ayah, kamu masih bertanya kenapa Mama marah. Aku benar-benar tidak tahu. Ayah, Kamu sebaiknya introspeksi diri. apa yang harus aku introspeksi? Mama lihat ayah ada di sana. Xiao Lingyi, aku salah. Maafkan aku. Pria tampan seperti ini masih romantis. Kalau aku pacarnya, pasti aku maafkan. Ini bukan bos Jiang. Lingyi, maafkan aku. Jiang Shen, kamu tidak bersalah padaku, yang kamu sakiti adalah klien grup Jiang, aku punya prinsip moral. Aku harap kamu bisa menyerahkan diri. Apa maksudnya ini? Jangan-jangan, dia lagi yang berulah. Jensen, Xiao Lingyi itu
Wanita yang tidak setia, dia tidak tahu malu. Sama sekali tidak mencintaimu. Aku yang paling mencintaimu. Jika aku masih mendengar penghinaan terhadap Kiao Lingi, kamu, keluarga Kiao, pergi dari Provinsi Selatan. Jiang Zhenshen. Kamu tunggu saja. Aku harus memberinya kesempatan menjelaskan. Atau langsung serahkan bukti itu ke kepolisian. Lingi ingin bertemu. Masih di hotel. Ada apa? Zhenshen. Pergi. Zhenshen. Ini aku. Kenapa kamu begitu dingin padaku? Kiao Lingi adalah kamu. Aku? Jiang Jianshen dalam bahaya. Aku akan lembut hati sekali lagi setelah ini. Dia akan dihukum sesuai hukum. Jangan, lepaskan aku. Kiao Shiki. Kenapa dia ada di dalam? Apa yang kalian lakukan? Jangan, lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Kiao Shiki. Kau berani mengincarku? Seret dia keluar. Kiao Lingi, dasar perempuan. Kau sengaja datang untuk menertawakanku, ya? Apa yang terjadi di sini? Dia yang memberiku obat. Kamu baik saya? Bisa terjebak tipu daya yang sama. Dan tertipu 2 kali? Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Kamu, lepaskan. Kiao Lingi. Kali ini benar-benar kamu. Jangan bergerak. Aku sudah kehilangan muka sepenuhnya. Kiao Lingi dan Jianshen mungkin lagi. Paman Jiang, apa yang harus kita lakukan? Awalnya Xiao Lingi sudah mulai mencurigai Jiang Jianshen. Kau kan anak kau racun dari Jianshen. Bagaimana mungkin mereka bisa bersatu lagi? Semua salah perempuan Kiao Lingi itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Untungnya anak buahku menemukan alas Kiao Lingi kasus bahan bangunan. Dia tidak mau menyerahkan? Kalau begitu aku akan memberinya hadiah besar. Asalkan ini diberikan kepada Kiao Lingi. Bukankah dia ingin tahu penyebab kematian gurunya? Dia ingin kebenaran, maka aku akan memberinya kebenaran. Kamu sudah bangun. Aku tahu kamu punya banyak keraguan padaku. Tapi aku bersumpah. Aku tidak pernah melakukan hal yang merugikan. Tapi bisakah kamu memberitahuku? Apa sebenarnya yang kamu curigai dariku? Bahan bangunan grup Jiang, kamu yakin tidak ada masalah? Ternyata ini masalahnya. Ada pengkhianat dalam Jiang Group. Aku juga sedang menyelidiki. Yang kucurigai sekarang adalah Apa? Kamu tidak membohongiku. Lingi. Aku ada urusan, harus pergi dulu.
Nona Kiao, bukankah kamu selalu menyelidiki? Kime Shingaremo? Kebenarannya ada di sini. Lingi, kejadiannya tidak seperti yang kamu lihat. Jiang Jianshen. Ternyata ini semua ulahmu. Kamu yang membunuh guruku. Masih bilang tidak tahu? Di dokumen ini tertulis jelas. Nama grup Jiang dan kamu. Serta tanda tangan Jiang Jianshen sendiri. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak pernah menandatangani dokumen ini. Percayalah padaku, pasti ada yang tidak beres di sini. Ada yang tidak beres? Di grup Jiangmu. Ada hal apa yang tidak bermasalah? Paman Jiang memang hebat. Sekarang Qiao Lingyi dan Jian Shen akan bermusuhan. Pelan-pelan, pertunjukan baru saja dimulai. Kamu yakin aku bisa mendapatkan bahan-bahannya? Tentu, keluargaku juga korban material bangunan. Berkualitas rendah grup Jiang. Aku juga ingin balas dendam. Aku ingin mengambil semua daftar pembelian. Material bangunan dan laporan inspeksi 3 tahun lalu. Semuanya. Tidak bisa, kami diizinkan oleh bos Jiang. Secara langsung untuk memeriksa. Jiang Jianshen. Kau pedagang licik tak bermoral. Aku akan membongkar kejahatanmu ke seluruh masyarakat. Ibu, kemarin kau kemana? Apakah orang jahat itu benar-benar ayah? Ibu sudah menyelidiki semuanya tadi malam. Sudah saatnya membersihkan keluarga. Ibu, apapun yang kau lakukan, Momo mendukungmu. Zhising juga mendukung. Bangunan yang runtuh bisa dibangun kembali, tapi nyawa, jika hilang, tidak akan kembali. Jiang Jianshen, kau harus bertanggung jawab. Ayo. Semuanya, hari ini aku akan membongkar grup Jiang yang menggunakan material bangunan berkualitas rendah, menipu, menyebabkan banyak proyek memiliki masalah keamanan. Kamu punya bukti? Tahukah kamu apa yang kau katakan? Itu grup Jiang. Tanpa bukti, ini fitnah. Tentu aku punya bukti. Seorang antek tak dikenal berani meminta banyak. Menuduh grup Jiang lucu sekali. Bos Jiang sendiri yang datang. Wanita yang menyebar rumor ini akan celaka. Judul berita hari ini sudah dipikirkan. Mama. Anaknya Jian Jianshen bahkan memanggil wanita ini Mama. Ini bukan perseteruan antar keluarga kaya. Grup Jiang akan runtuh, kamera siapkan semuanya. Recam. Turunkan itu. Bukannya ini konferensi pers? Kenapa belum ungkap kebenaran? Nunggu apa lagi? Kalian kenapa datang? Teman-teman wartawan, hari ini adalah hari memalukan bagi keluarga Jiang. Tapi jika ada masalah, harus berani menghadapi. Saya, Jiang Guoqiang, sebagai direktur grup Jiang, pasti akan memberikan jawaban, tidak akan lari dari tanggung jawab. Direkturnya bukan Jian Jianshen. Kapan berubah jadi Jiang Guoqiang? Jian Shen masih muda dan gegabah dalam manajemen. Memang ada kelalaian, sampai menggunakan material bangunan jelek untuk merugikan orang. Meski ini tidak ada hubungannya denganku, tapi sebagai paman, aku juga punya tanggung jawab karena kurang pengawasan. Paman, sudah lama menunggu hari ini ya.
Jianshen, kenapa kamu bicara seperti itu ke Paman? Paman benar-benar ingin kamu baik, tapi kalau salah harus mengaku. Mulai hari ini, aku akan mengambil alih grup Jiang, memimpin perusahaan. Kembali ke jalur yang benar. Jiang Kuoqiang. Apa maksudmu? Mau mengambil keuntungan di saat susah? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, perbuatan kotor yang kamu lakukan. Segera akan diketahui media dan semua klien. Aku tidak bisa diam melihat grup Jiang hancur di tanganmu. Bos Jiang. Kalau begitu, coba katakan. Jiang Jianshen, dia melakukan apa? Menipu dengan barang jelek, mengurangi material, kematian gurumu. Dia yang menyebabkan kamu lupa. Masalah guruku, aku saja belum bicara. Kok kamu sudah tahu? Jiang Jianshen, kamu pikir masih bisa duduk nyaman di posisi direktur? Mimpi. Bos Jiang, Apakah yang dikatakan Nona Kiao itu benar? Material bangunan yang bermasalah ini, Anda sendiri yang menyetujuinya, kan? Apakah ini untuk menghemat biaya? Keluarga Jiang menganggap nyawa manusia seperti rumput. Jianshen, kalau ada masalah, harus berani bertanggung jawab. Ayahmu dulu mendirikan keluarga Jiang. Tapi kau malah menganggapnya sebagai mainan. Kalau bukan karena Direktur Jiang, yang segera membersihkan kekacauan ini, keluarga Jiang sudah hancur. Kalian semua sudah menerima keuntungan dari Jiang Kuoqiang. Langsung mulai berteriak-teriak. Biasanya sopan sekali padaku, kenapa sekarang berubah jadi anjing gila? Kamu siapa? Berani-beraninya menghina kami. Kami bisa memecatmu sekarang juga. Ayahku bukan orang jahat. Kalian tidak boleh menghinanya. Ayah tidak berbohong. Kalian yang berbohong malah menyalahkan ayah. Pergi sana. Ini bukan urusanmu. Sising. Kau gila, Jiang Kuoqiang. Berani-beraninya kau menyentuh anakku. Kalau hari ini kau tidak memberiku penjelasan, kau tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Jiang Jianshen, sombong apa kau? Aku beritahu kau. Jiang Kuoqiang. Berani-beraninya kau menyentuh anakku. Kau tidak punya malu lagi? Xiao Lingyi, jangan pura-pura gila di sini. Bukannya kau mau melapor? Kenapa masih menunggu? Cepat, jangan banyak bicara. Drama keluarga kayak apa ini? Paman membujuk istri Jiang Jianshen untuk membongkar skandal Jiang Jianshen. Besok pasti jadi headline. Kau tunggu saja. Hari ini kau mati. Siapa yang mati? Belum tentu. Kenapa bisa begini? Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Ini Direktur Jiang, apakah orang di foto ini adalah Anda sendiri? Apakah Anda sengaja membeli material bangunan berkualitas rendah? Sehingga menyebabkan kecelakaan besar? Narikin proyektor. Ini, Jiang. Bos Jiang, material bangunan terakhir itu. Membunuh orang. Tenang. Apapun yang terjadi. Salahkan saja Jiang Jianshen. Kalau begitu, kita lanjutkan? Tentu saja. Ini bisnis yang pasti untung. Tidak bisa kan? Berhenti saja kalau sudah ada yang mati. Jiang Kuoqiang. Kamu pikir bisa menipu semua orang? Dulu, demi uang haram, kamu membunuh guruku. Kamulah pembunuh sebenarnya. Ini pembunuhan. Sudah ada yang lapor polisi? Jiang Kuoqiang, apa tanggapanmu? Xiao Lingyi yang mau kamu ungkap. Bukan Jiang Jianshen? Kenapa bukan dia yang ditayangkan? Kalau kami tidak pura-pura tertipu, bagaimana bisa menjebakmu? Kalian bekerja sama menipuku. Xiao Lingyi, mati saja kamu. Kalian pikir aku dan Jianshen sebodoh kalian? Sampai fitnah seperti ini. Tidak bisa melihat? Ada pengkhianat di grup Jiang. Aku juga sedang menyelidiki. Sekarang yang kucurigai adalah pamanku, Jiang Kuoqiang. Apa? Maaf, Lingyi. Soal gurumu, meski bukan aku yang melakukannya, tapi memang bisnis grup Jiang. Aku menelusuri jejaknya dan menemukan Jiang Kuoqiang. Dan kejadian yang menimpamu juga karena dia takut kamu menemukan kebenaran. Sengaja menjebakmu. Ternyata dia. Kami hanya pura-pura tertipu untuk menjebakmu. Kakek tua dan wanita jahat, kalian memang bodoh. Orang tua hanya bicara sedikit,
kalian langsung percaya dan mau mencelakai orang. Hasilnya, kalian sendiri yang terjebak. Ini namanya menggali lubang untuk diri sendiri. Jiang Guochang, Xiao Ziqi. Kalian berdua diduga melakukan penipuan bisnis, pembunuhan berencana, dan penggelapan dana. Sekarang sudah ditangkap. Aku adalah direktur grup Jiang. Aku tidak mengaku bersalah. Yao Lingyi, ini semua karena kamu. Kamu menggengkerkan segalanya. Bawa pergi. Bawa pergi. Lepaskan aku. Lingyi, menikahlah denganku. Siam Dong,